محمد ضحك
الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خدم للرسل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآله فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اهبطنا على خير ملتي وعم وصولا مغفورا برحمتك واهلا واصحابا وكل قرابتي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita bersama di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia dan menjadi bekal pula ketika kita di dalam kehidupan akhirat, menjadi pahala, menjadi sesuatu yang akan bermanfaat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal habaib rahimakumullah. Sekarang daripada kita tanbihul qaul karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, kita masuk ke dalam bab yang ke-8, Al-Bab Tsamin, bab yang ke-8, menjelaskan fi fadilatil adzan, menjelaskan tentang fadilah adzan. Fadilah adzan ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Ditafsirkan oleh para ulama daripada ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan." Siapa orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh? Siapa orang yang lebih bagus ucapannya? Siapa orang yang lebih bagus perkataannya dari orang yang memanggil, mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh? Ini ayat, nah sebagian ulama ditafsirkan ini ayat turun tentang orang-orang yang azan, menceritakan tentang orang-orang yang azan, bahwasanya mereka orang yang azan adalah orang-orang yang memanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan ini secara bahasa artinya adalah an-nida, panggilan, memanggil. Azan itu secara bahasa artinya panggilan. Jadi ketika kita mendengar azan itu tidak lain adalah panggilan, yang hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan ini pertama disyariatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mi'raj menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu bersalat tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin seluruhnya, maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyimpulkan bagaimana caranya kita memanggil orang ini untuk sholat, memanggil kaum muslimin untuk sholat, menandakan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Maka sebagian dari mereka memberikan pendapat, bagaimana kalau dengan lonceng ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lonceng ini adalah miliknya orang Nasrani. Cara orang Nasrani, panggilannya orang Nasrani manggil pakai lonceng. Rasulullah nggak mau. Maka ketika keesokan harinya ada satu sahabat yang bermimpi bahwasanya
bermimpi kalimat Allahu Akbar sampai kepada akhir adzan. Maka sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW menceritakan daripada mimpinya tersebut. Maka Rasulullah SAW belum memulai dengan panggilan tersebut. Kemudian ketika keesokan harinya Sayyidina Umar bin Khattab di malam hari tersebut bermimpi persis seperti apa yang dimimpikan oleh sahabat yang sebelumnya, yakni panggilan adzan sebagaimana yang kita dengar sekarang. Maka Sayyidina Umar menceritakan mimpinya tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka barulah dari situ adzan sholat menggunakan panggilan adzan dengan kata-kata Allahu Akbar 2 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Nah, faedahnya adalah di mana Rasulullah SAW bukan tidak menerima daripada mimpi sahabat yang pertama, tetapi karena apabila itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya tidak cuma sekali. Datangnya tidak cuma sekali, tapi akan berulang kali. Maka diulang lagi mimpi tersebut terulang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka di situ barulah Rasulullah SAW menetapkan bahwa cara memanggil kaum muslimin untuk sholat adalah dengan panggilan adzan dengan kata-kata yang dimimpikan oleh dua sahabat ini. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak beliau Nabi Ismail, itu tidak datang mimpinya 1 kali, tetapi datang berulang kali. Datangnya 2 kali. Pertama terjadi ketika Nabi Ibrahim mimpi di malam 8 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian Nabi Ibrahim belum melaksanakannya. Ketika malam 9 malam Arafah, terulang lagi mimpi tersebut, mimpi perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Barulah di situ Nabi Ibrahim yakin bahwasanya itu adalah mimpi datang dari Allah. Karena kalau datang dari Allah biasanya datang cuma 1 kali, tapi berulang kali. Begitupun dengan Rasulullah SAW. Maka ketika perintah adzan, kata-kata adzan telah dikumpulkan, mereka pun Rasulullah dan para sahabat mencari orang yang pantas untuk adzan. Maka dipilih dari situ Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan. Karena Sayyidina Bilal bin Rabah ini orang dari Afrika, orang dari daerah Afrika, orang kulit hitam, dan punya suara yang tinggi, punya suara yang keras, tinggi, sehingga dengan suaranya ini terdengar jauh biasanya orang Afrika. Maka dipilihlah Sayyidina Bilal. Nah, di sini kita melihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah yang dulunya adalah seorang budak, dulunya seorang hamba sahaya, ketika dia masuk Islam tidak lagi memiliki derajat yang rendah, tetapi memiliki derajat yang tinggi, baik di mata Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia. Ketika di luar Islam, belum memeluk agama Islam, masih hamba sahaya. Hamba sahaya ini manusia tapi tidak jauh dari binatang. Dibuatnya seperti itu. Mau dikasih kerjaan yang berat tanpa gaji pun tidak jadi masalah. Ibaratnya seperti itu. Maka ketika masuk Islam, Sayyidina Bilal menjadi orang yang mulia di mata Allah dari mata para manusia yang lain. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah menjadi orang yang sangat dihormati karena termasuk orang yang khusus, termasuk daripada orang yang sangat melayani Rasulullah SAW, dan termasuk diantaranya adalah tukang adzannya Rasulullah SAW. Maka dipilihlah Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan. Naiklah Sayyidina Bilal ke tempat yang tinggi. Tapi Sayyidina Bilal belum hafal kata-katanya. Maka ada satu sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang hafal daripada kata-kata adzan tersebut. Dari bawah mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka oleh dari situ sunnahnya dalam adzan, kalau adzan ulang 2 kali kata-katanya. Pertama dengan sirriyah, pertama dengan pelan, kemudian kedua baru dengan i'lan, dengan jahar, dengan keras, dengan suara yang mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Menurut daripada pertama kali sejarahnya adzan. Sayyidina Bilal pada saat itu belum hafal, diulang, dikasih tahu oleh Abdullah bin Maktum dari bawah. Menurut Sayyidina Bilal adzan. Nah, ini cara adzannya pertama kali sampai sekarang pun disunahkan seperti itu adzan. Pertama dengan sir, dengan pelan, kemudian diulang lagi dengan jahar, dengan keras. Itulah daripada sejarah adzan. Kemudian Sayyidina Bilal ini menjadi terkenal sekali sampai sekarang orang kalau tukang adzan sebut
Bilal. Nah, atau Masyarul itu kadang di Jumat disebut juga Bilal. Orang kalau tahu Sayyidina Bilal ini orang kulit hitam. Orang kulit hitam yang dari dulunya hamba saya, tapi nggak ada yang marah orang kalau dipanggil Bilal. Karena kenapa? Memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Islam punya sejarah yang besar, punya sejarah yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man adzana lis-shalah sab'a sinin muhtasiban, kataballahu lahu bara'atan minan nar." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas ay Abdullah bin Abbas. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang adzan untuk salat, dia adzan selama 7 tahun, sab'an sinin, 7 tahun, muhtasiban ikhlas, yakni dia adzan tanpa digaji. Kalau di Saudi adzan sekarang sudah digaji. Nah, kita di Palembang alhamdulillah masih belum digaji di beberapa tempat. Nah, muhtasiban ikhlas tanpa ada gaji 7 tahun, maka kataballahu lahu bara'atan minan nar. Allah tulis baginya kebebasan daripada api neraka. Dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Nah, ini berkata para ulama bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dengan bilangan tahun dengan 7 tahun, maksudnya adalah karena umumnya daripada umur manusia ini 70 tahun. Sebagaimana yang datang dari hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Amar ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun secara umumnya. Secara umumnya sampai 70 tahun. Kemudian 7 adalah 1/10 daripada 70. Nah, sebagaimana setiap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. 7 tahun kalau dikali 10 sampai 70 tahun. 7 dikali 10 jadi 70 tahun. Jadi seakan-akan seumur hidupnya dia berbuat baik. Seakan-akan seumur hidupnya dengan 7 tahun adzan, seakan-akan seumur hidupnya dia adzan. Maka ditulis baginya dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man adzana, barang siapa yang adzan, tintai asyrata sanatan, wajabat ahlul jannah." Rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim dari riwayat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang adzan selama 12 tahun muhtasiban ikhlas karena Allah tanpa digaji, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Wajib baginya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan 12 tahun adalah karena paling banyak-banyaknya umur manusia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai 120 tahun paling banyak. Paling panjang umur umat Nabi Muhammad itu 120 tahun. Maka kalau 12 dikalikan 10, maka jumlahnya adalah 120 tahun. Seakan-akan dia akan dengan sebanyak-banyak umur umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni dengan ikhlas. Ikhlas pertama dalam artian tanpa digaji. Kemudian ikhlas yang kedua dalam artian ketika dia adzan, dia benar-benar khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadarkan dirinya ketika adzan, dia memanggil. Yang pertama dia panggil diri. Yang pertama dia panggil dirinya untuk salat. Yang dia panggil dirinya untuk menghadap kepada Allah. Kemudian dia niatkan untuk memanggil kaum muslimin untuk hadir salat berjamaah. Nah, itu yang dimaksud daripada muhtasiban atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat gaji katanya tidak muhtasib. Kalau dapat gaji tidak muhtasib, bukan termasuk muhtasib. Yang dimaksud muhtasib adalah yang tidak digaji. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang adzan 5 waktu salat dengan iman, dengan imanan, dalam artian imanan dia yakin, dia percaya bahwasanya azan ini adalah termasuk perkara-perkara syariat, perkara-perkara
yang tertulis perkara-perkara yang diajarkan di dalam syariat Islam. Termasuk diantaranya adzan ini syariat dan termasuk syiar adzan ini. Nah, dia yakin, dia percaya bahwasanya ini termasuk perkara syariat. Kemudian ihtisaban, ikhlas tanpa digaji. Dan ikhlas dalam artian dia ikhlaskan untuk memanggil dirinya dan memanggil kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu salat dia adzan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosanya, dosa ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud dengan 5 waktu salat mungkin itu dengan satu hari satu malam, karena jumlah salat yang wajib di dalam 1 hari 1 malam adalah 5 waktu, atau dalam beberapa hari, atau dalam beberapa hari dalam 5 waktu salat dia adzan, maka diampuni baginya dosanya, dosa-dosa yang lalu daripada dosa-dosa kecil. Ataupun ada dengan dosa besar haruslah dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil diampuni. Baik itu 1 hari 1 malam langsung full dari mulai subuh sampai isya, atau dalam beberapa hari. Mungkin dia cuma adzan zuhur saja sampai 5 hari. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu daripada dosa-dosa kecil. Jadi bukan hal yang sepele adzan ini. Adzan bukan sesuatu yang kecil di mata Allah, bukan hal yang sepele di mata syariat, bukan hal yang sepele di mata Rasulullah SAW. Adzan merupakan hal yang sangat besar. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah, ini orang sebutnya tukang adzannya Rasulullah SAW. Kenapa disebut tukang adzannya Rasulullah SAW? Karena ketika meninggal Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal nggak mau lagi adzan, sehingga yang adzan orang lain. Sayyidina Bilal nggak kuat, setiap hari di Madinah tinggal lewat rumah Siti Aisyah, lewati makam Rasulullah SAW. Setiap jalan di Madinah, ini Sayyidina Bilal ingat, ini tempat biasanya kami kumpul sama Rasulullah di sini. Di sini tempat Rasulullah membicarakan tentang ayat ini. Ini tempat di mana Rasulullah membicarakan tentang ayat ini, membicarakan tentang sejarah ini. Teringat terus Sayyidina Bilal sampai akhirnya nggak kuat, Sayyidina Bilal pindah ke Syam. Pindah, nggak keluar dari Madinah, pindah ke Syam. Maka setelah beberapa lama tinggal di Syam, bermimpilah Sayyidina Bilal didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya Bilal, kata Rasulullah, apakah kau sudah nggak rindu lagi sama aku? Ya Bilal, wahai Bilal, apakah kau sudah nggak cinta lagi kepadaku? Wahai Bilal, kenapa kau tinggalkan Madinah? Kebangun Sayyidina Bilal dan bergegaslah Sayyidina Bilal menuju kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika melihat Sayyidina Bilal, yang pertama teringat ini Sayyidina Bilal adalah orang yang adzan di masa Rasulullah. Yang diingat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah ini tukang adzannya Rasulullah SAW. Pertama ketika melihat Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar minta, wahai Bilal, adzanlah untuk kami sebagaimana kau adzan di masa Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal orang yang melihatnya pertama kali mengenal bahwasanya ini adalah tukang adzannya Rasulullah, dan pertama yang dipinta dan yang diinginkan ketika melihat Sayyidina Bilal, semuanya meminta untuk Sayyidina Bilal adzan. Setelah Sayyidina Abu Bakar minta ditolak oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Umar bin Khattab pun minta sama. Yang diminta, yang diinginkan oleh Sayyidina Umar dari Sayyidina Bilal adalah adzan sebagaimana beliau adzan di masa Rasulullah SAW. Itu pun ditolak oleh Sayyidina Bilal. Nah, aku datang ke sini untuk ziarah ke Rasulullah. Datang Sayyidina Bilal ziarah ke makam Rasulullah SAW, meneteskan air mata. Nah, ini dalil salah satunya bahwasanya diperbolehkan ziarah dari zaman dulu, dari zaman sahabat kah itu, bahkan Rasulullah SAW ziarah kepada orang-orang yang syahid di peperangan Uhud. Kemudian ada Sayyidina Hasan wal Husain yang pada saat itu masih kecil mendatangi Sayyidina Bilal, ya Ammi Bilal, wahai paman Bilal, adzanlah untuk kami sebagaimana kau adzan di masa Rasulullah. Maka Sayyidina Bilal pun mengatakan, dulu aku dipinta oleh kakek mereka ini, sekarang aku nggak bisa nolak kalian minta cucu. Maka naik Bilal, Sayyidina Bilal ke atas yang tinggi. Ini Sayyidina Bilal dari zaman Rasulullah SAW kalau adzan, sekali adzan satu Madinah dengar suara Sayyidina Bilal. Satu Madinah dengar. Bahkan mereka yang di pasar menghentikan
akad jual beli mereka dan kemudian datang ke Masjid Nabawi untuk sholat bersama Rasulullah SAW. Karena begitu dahsyatnya panggilan azan Sayyidina Bilal, semuanya terdengar, satu Madinah terdengar. Naik Sayyidina Bilal ke atas bukit, azan. Allahu Akbar, satu Madinah dengar suara Sayyidina Bilal. Sampai ke dalam-dalam rumah dengar suara Sayyidina Bilal azan. Semua mendengar dan semua histeris mengatakan, para perempuan-perempuan yang ada di kota Madinah, mereka menangis kemudian mengatakan seperti anak kecil mereka merengek, Rasulullah kembali. Rasulullah balik lagi. Ini azan gak pernah aku dengar, gak pernah kami dengar kecuali di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini azan kami gak pernah dengar kecuali di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kami yakin ini balik nih. Rasulullah kembali datang lagi. Ditenangkan oleh suami-suami mereka. Rasulullah enggak, ini Sayyidina Bilal azan, Rasulullah enggak kembali, Rasulullah tidak meninggal. Azan sini Allahu Akbar Allah. Semua kota Madinah diam pada saat itu semua. Yang lagi akan jual beli berhenti, yang lagi berbicara diam. Enggak ada yang beraktivitas ketika mendengar suara Sayyidina Bilal pada saat itu. Azan yang sangat menggugah hati. Sampai ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah enggak kuat Sayyidina Bilal pingsan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pingsan. Menyebut nama Nabi Muhammad kekasihnya, pingsan enggak kuat Sayyidina Bilal. Ini daripada suara adzan Sayyidina Bilal bin Rabah. Orang yang dulunya hamba sahaya, enggak punya kedudukan apapun di mata manusia pada saat awalnya. Ketika masuk Islam begitu tinggi kedudukannya, sampai sekarang pun siapa yang enggak kenal Sayyidina Bilal? Kalau orang tahu orang Islam, hampir kebanyakan di antara mereka kenal yang namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian bagaimana Rasulullah bersabda tadi, barang siapa yang adzan 5 waktu salat imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ikhlas kepada Allah, hanya ikhlas, enggak meminta upah, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu daripada dosa-dosa kecil, baik dalam satu hari satu malam atau dalam beberapa hari 5 kali waktu salat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yu'simuhumullahu ta'ala min 'adzabil qabri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ini azab kubur adalah azab yang sangat ditakuti oleh para as-salafun as-shalihin. Kata as-salafun as-shalihin, mereka lebih takut azab kubur daripada azab neraka. Kata as-salafun as-shalihin, kalau di neraka orang disiksa bareng ramai. Tapi kalau dikubur sendiri nggak ada yang temenin. Dikubur sendiri disiksa. Ini azab kubur, azab yang paling menyedihkan. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Beliau menyatakan 3 orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ada 3. Yang pertama syahid. Orang yang mati syahid. Mati syahid yang dimaksud adalah syahid dunia wal akhirah atau syahid al akhirah. Syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, orang yang berperang melawan orang kafir. Orang yang berperang melawan orang kafir dalam membela agama Islam untuk meninggikan kalimatullah. Kemudian dia meninggal di saat peperangan tersebut melawan orang kafir. Ini orang disebut syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia akhirat. Orang yang berperang melawan orang kafir untuk membela agama Islam, kemudian meninggal, itu syahid dunia wal akhirah. Adapun orang yang syahid akhirat, seperti orang yang dibunuh secara zalim. Orang yang dibunuh secara zalim itu juga disebut dengan syahid akhirat. Ini orang kalau meninggal, maka dia dijaga oleh Allah dari azab kubur. Orang yang dibunuh secara zalim, seperti contoh, ini orang wajib kena kisos. Wajib kena kisos. Nah, dia ini di kisosnya ini berhak dikisos dengan cara dipenggal kepalanya, tetapi malah dia dikisos, dia dibunuh dengan cara dicambuk. Maka ini orang yang meninggal dizalimi. Dizalimi dia, maka ini orang termasuk syahid akhirat, dijaga oleh Allah daripada azab kubur. Atau orang yang meninggal tenggelam, ini juga syahid akhirat, dijaga oleh Allah dari azab kubur. Bahkan disebutkan sekalipun dia bermaksiat di dalam perjalanan, sekalipun dia bermaksiat, seperti di perjalanan di minum khamar, perjalanannya di dalam perjalanan dia bermaksiat, bukan perjalanannya untuk maksiat.
Ada yang disebut asa bis safar, ada yang disebut asa fis safar. Asa bis safar itu perjalanannya tujuannya maksiat. Dia berjalan berangkat niatnya untuk bunuh orang. Itu namanya asa bis safar. Orang yang seperti ini nggak boleh qashar secara hukum fikih, nggak boleh qashar salatnya. Ada orang asa fis safar. Dia niat berangkat, niatnya biasa, bagus untuk ngambil barang, untuk dagang atau untuk hadir haul, untuk ziarah dan lain sebagainya. Tetapi di tengah perjalanan dia bermaksiat, itu asafis safar. Asafis safar tetap boleh qashar. Dan kalau orang asafis safar di dalam naik kapal dia meninggal tenggelam, maka dia termasuk daripada syahid akhirat. Tetapi bukan orang yang disebut syahid akhirat itu dia meninggal tenggelam dengan sebab perjalanan kapal di saat badai sedang kencang, badai lagi kencang naik kapal, kemudian meninggal tenggelam, ini enggak disebut syahid akhirat. Enggak. Badai lagi kencang malah lagi berangkat. Nah, ini salah. Waman mata bihadamin, atau orang meninggal dalam keadaan bangunan roboh. Lagi di dalam dia meninggal, bangunannya roboh, termasuk syahid akhirat. Atau terbakar, meninggal terbakar, termasuk syahid akhirat. Waman mata gariban, orang yang meninggal dalam keadaan asing, pergi berkelana, pergi berkelana, meninggal di tengah perjalanan. Di daerah orang nggak tahu siapa orang ini, orang asing meninggal syahid akhirat. Sekalipun dia seperti budak yang lari dari majikannya, maksiat itu. Budak yang lari dari majikannya bermaksiat itu. Sekalipun seperti itu tetap syahid akhirat. Waman mata fi talabil ilm, orang yang meninggal dalam menuntut ilmu, syahid akhirat. Orang jalan keluar dari rumah, niat dia menuntut ilmu. Tengah jalan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, syahid akhirat. Atau lebih mudahnya lagi, lebih bagusnya lagi, setiap akhir daripada majlis, selesai dari majlis, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, kau berikan ilmu kepada aku di malam hari ini. Kemudian aku minta kepadamu ya Allah, kalau kau panjangkan umurku sampai minggu depan, aku pengen hadir lagi majlis ini. Maka sampai 1 minggu dihitung oleh Allah SWT, ini orang menuntut ilmu. Maka kalau dalam 1 minggu tersebut dia meninggal, maka dia termasuk orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu dan syahid akhirat. Setiap hadir majlis, setiap akhir majlis niatkan seperti itu, niatkan seperti itu. Jadi nggak bisa habis terus 1 minggu, datang lagi hadir 1 minggu ini, 1 minggu depan datang lagi, niat lagi seperti itu, sampai 1 minggu lagi, terus seperti itu. Maka orang seperti ini syahid akhirat, orang yang meninggal dalam keadaan talibul ilm, dalam keadaan menuntut ilmu. Walau ala firasyi, sekalipun meninggal di atas ranjang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam akhir majlis dia niat, coba kalau kau panjangkan umurku sampai minggu depan, aku pengen hadir lagi ini majlis. Pulang ke rumah tidur, meninggal dalam tidurnya, talibul ilm, meninggal dalam keadaan talibul ilm, syahid akhirat. Walau ala firasyi, maka sebagian Rasulullah SAW mengatakan ada orang-orang yang mendapatkan pahala seperti kalian, tapi dia meninggalnya bukan dalam perang. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang pada saat itu mau perang. Ada orang-orang yang dapat pahala sama seperti kalian, dalam pahala perang dapat mereka, tetapi mereka meninggal di atas ranjang, kata Rasulullah. Yani orang-orang yang punya ilmu, para ulama atau talibul ilm, yang mereka meninggal di atas ranjang, sama mereka jihad fisabilillah. Waman mata mabtulan, orang yang meninggal karena sakit perut, seperti perempuan hamil, ya, ini termasuk syahid akhirat. Waman mata bisyarakat kepada maharim, hanya kata Allah berkaitan dengan waktubihi dan tidak syarra wa bisyarakat kitman. Man mata faja'ah, orang yang mati tiba-tiba, nggak ada sebab, nggak ada syahid akhirat. Au fidatul harb, atau meninggal dalam peperangan. Nah, ini termasuk daripada syahid akhirat. Nah, mereka orang-orang yang syahid akhirat termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Terlebih lagi mereka yang syahid dunia wal akhirat, meninggal dalam peperangan melawan orang kafir atau dibunuh oleh orang kafir dalam membela agama Islam. Itu termasuk syahid dunia wal akhirat. Nah, aw ala syahid dunia wal akhirat wa ma'an wa huwa man mata bi sababin min asbabil qitali musyrikin la ala dinillah la riya'an wala sum'atan. Dia memerangi orang kafir tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah. Riya adalah al-amal li ajrin nas, dia mengerjakan sesuatu untuk manusia, itu riya disebut. Riya disebut. Kalau sum'ah
Sum'ah berbeda dengan riya. Sum'ah itu dia melakukan sesuatu karena Allah pada saat itu, tetapi ada terbersit dalam hatinya, oh kalau saja fulan bin fulan tahu, kalau saja fulan bin fulan lihat saya. Nah, ini sum'ah namanya, sum'ah. Nah, mereka yang memerangi orang kafir kemudian meninggal dalam peperangan tersebut dalam memegang agama Islam selama tidak riya dan tidak sum'ah, itu disebut syahid dunia dan akhirat. Nah, berbeda dengan syahid dunia. Syahid dunia bukan termasuk orang yang mendapatkan perlindungan daripada azab kubur. Syahid dunia ini seperti orang yang berperang melawan orang kafir tapi karena riya. Orang yang berperang dengan orang kafir tapi karena sum'ah, atau berperang sama orang kafir tetapi bukan karena untuk meninggikan agama Islam, bukan untuk membela agama Islam, tapi karena masalah pribadi. Dibunuh oleh orang kafir karena masalah pribadi, cekcok, ribut, sampai berantem, kemudian meninggal dibunuh oleh orang kafir. Tapi karena masalah pribadi, ini syahid dunia saja, nggak disebut syahid akhirat, bahkan juga syahid dunia wal akhirat. Cuma syahid dunia. Ini tidak termasuk daripada orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. 3 orang kata Rasulullah yang dijaga dari azab kubur. Yang pertama orang yang meninggal syahid, baik syahid akhirat atau syahid dunia akhirat. Kemudian yang kedua wal muadzin, orang yang adzan, termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Yakni adzannya liwajhillahi ta'ala la li talabi ajrin min ahad. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mengharap upah daripada siapapun, enggak mengharap upah dari seorang pun, enggak mengharap pujian, enggak apa, enggak riya wala sum'ah. Adzan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang dijaga dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutawaffi yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Qala ba'dhum faman mata minal mu'minin yaumal jum'ah aw lailatahu in 'udiba kana 'adabuhu sa'atan wahidah thumma yanqati' wa la yaqur ila yaumil qiyamah. Kemarin sebagian ulama mengatakan barang siapa yang meninggal daripada orang-orang mukmin, bukan orang selain orang mukmin. Orang-orang mukmin meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, kalaupun dia diazab maka dia akan diazab hanya sesaat saja, sa'atan wahidah, hanya sesaat saja. Kemudian setelah sesaat terputus azabnya sampai hari kiamat, nggak bakal balik lagi itu azab. Kalau orang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, wakadzalika dapat terjadi Allah taala. Ya, orang yang meninggal di hari Jumat dan orang yang meninggal di malam Jumat termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Sekalipun ada azab kubur tersebut akan hanya sesaat saja kemudian terputus dan tidak akan kembali sampai kepada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas", apabila manusia tahu. Ini Rasulullah menggunakan ya'lamu secara ilmu sharaf, ini ya'lamu fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' ini dalam posisi menduduki posisi fi'il madhi, seakan-akan lau 'aliman nas. Tapi Rasulullah menggunakan kata-kata lau ya'lamun nas. Maksudnya untuk memberikan faedah istimrar. Kalau tahu, istimrar, terus tahu. Kalau saja manusia ini tahu apa yang ada di dalam azan was-shaffil awal dan shaf pertama di dalam salat jamaah, kalau saja manusia ini tahu di dalam keistimewaan fadilah azan dan fadilah shaf pertama, kemudian mereka nggak dapatkan itu, nggak dapatkan azan dan nggak dapatkan shaf pertama, illa ajastahimbu, kecuali mereka harus berantem, alaih lastahamu, pasti mereka lakukan itu, kata Rasulullah. Pasti mereka lakukan itu kalau mereka tahu daripada apa yang ada di dalam adab dan di dalam shaf pertama. Nah, bagi dapat cerita di Bayarham Ustaz Umar bin Syahab masih hidup, nanti beliau sampai ada orang rebutan pengen azan. Di akhir kata saya azan dua akhirnya ada. Boleh. Awal sejarah dua azan. Yang satu pelan, yang satu keras. Ngambil fadilah ada. Was-shafil awal dan shaf pertama. Maka mereka akan berusaha benar-benar. Wa'adhimu jazai. Cuma la yadina tariqan yahsuluna bihi ladayil waqt aw likawni la ya'adna ila al-masjid illa wahid
labta'u fi tahsilihim walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil utmah was-subhi la atauha walau hubbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda dalam hadis yang lain, man sami'an nida faqabbala ibhame, barang siapa yang mendengar azan kemudian dia cium kedua jari jempolnya dicium, kemudian dia taruh ala aini, kedua mata, ya, wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunin bika ya Rasulullah fa ana ya Rasulullah, atau yang biasa kita mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrata a'yuni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika adzan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita ucapkan marhaban bi habibi wa qurrata a'yuni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita taruh di atas mata, di kedua mata dibesarkan. Maka kata Rasulullah, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi yang memberikan syafaat untuk dia di hari kiamat, kata Rasulullah. Wa qa'iduhu ilal jannah, dan aku akan menuntunnya untuk masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Orang yang baca ini, aku akan menjadi penyelamat dia, akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat, dan aku akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana waqtul adzan, apabila sedang ada waktu adzan, sedang ada orang yang adzan, maka seketika itu, ketika adzan, futihat abwaabus sama, dibuka semua pintu langit, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasujibat doa, dan diterima semua doa. Wa idza kana waqtul iqamah, lam turad da'watuhu, ketika sampai datang waktu qamat, maka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka kata itu Rasulullah SAW dalam hadis lain menyatakan, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa di antara azan dan qamat itu mustajab, kata Rasulullah. Fad'u, maka doalah kalian. Fad'u, maka doalah di antara azan wal iqamah. Makanya kita doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah. Kita baca sampai akhir, kemudian setelah itu baca untuk minta ampun sama Allah, karena nggak ada sesuatu yang paling bagus untuk kita minta kecuali minta ampun sama Allah. Hal yang paling bagus untuk kita minta pertama kali, ini manusia ini punya dosa banyak. Satu hari, kadang baru pagi keluar dari rumah, dalam dari situ sudah maksiat kepada Allah Taala. Nggak lain hal yang bagus kita minta ampun sama Allah. Rabbil beri. Selain kita minta ampun untuk diri kita, minta ampun untuk orang tua kita. Rabbil beri wali walidayya atau wali walidiyya. Warhamhuma kama rabbayani sampai 5 kali. Setelah baca Allah Rabbah hadhihi da'wati tammah, baca Rabbil walidayya 5 kali, akhirnya dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang bagus untuk kami baca di antara adzan dan iqamah, dan doa apa? Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan minta afiat sama Allah Subhanahu wa taala. Minta afiat sama Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi setelah Rabbil walidayya, kita baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu bacaan kita kalau setelah ada mustajab tidak ditolak oleh Allah Taala. Minta afwa kepada Allah, minta ampunan, minta maaf kepada Allah Taala, minta afiat, minta yang bagus-bagus, minta sehat dunia, minta yang bagus di akhirat. Wal 'afwa wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kita untuk agama, dunia dan akhirat. Rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian garan lawi ilagal. Rawaina anin Anas radhiyallahu Rasulullah SAW la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa di antara adzan dan iqamah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, mereka berkata, "Fama tanaqul ya Rasulullah qalu sallallahu alaihi dunia wal akhirah." Apa yang kami harus ucapkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, minta afiat di dunia dan akhirat, kata Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adzan, barang siapa yang mengucapkan ketika adanya adzan, dia mengucapkan marhaban bil ghairina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Marhaban bil ghairina adlan wa marhaban bis salawati wa ahlan. Dia ucapkan ini, kata Allah Ta'ala lahu alfa hasanatin wa ma'ahu alfa sayyi'atin wa rafa'ahu alfa darajatin. Barang siapa yang ucapkan gitu ketika
Ada orang yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diucapkan marhaban bil qailina adzan wa marhaban bis salawati wa ahlan. Diucapkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tulis baginya 1000 pahala dan Allah hapus 1000 dosanya, serta Allah angkat dia sampai 1000 derajat ke atas. Marhaban bil qailina adzan wa marhaban bis salawati wa ahlan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-adzan wa lam yaqul mithla ma qala al-mu'adzin fa innahu yamna' min as-sujud yawm al-qiyamah idza sajada al-mu'adhdhin. Barang siapa yang mendengar azan tapi dia tidak mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang azan, tidak jawab azan. Dengar wong azan tapi tidak jawab azan. Masih kelakar, masih tidak diam baik semua. Yang nonton TV masih nonton TV, yang kelakar masih kelakar. Tidak jawab azan, kata Rasulullah, maka dia terhalang untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tatkala orang-orang yang azan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang azan mereka akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Keistimewaan untuk orang yang azan. Begitupun orang yang jawab azan akan ikut sujud. Orang yang tidak jawab azan tidak baca, terhalang bagi dia untuk ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah di hari kiamat. Sujud langsung pada zat Allah Subhanahu wa taala, semua lihat zat Allah pada saat itu. Nah, ini orang terhalang untuk sujud karena tidak jawab azan di dunia. Warawi anhu sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu ma'adina. Kalau kalian dengar azan, kata Rasulullah, maka jawab sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang azan. Orang yang azan nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, semua kata-katanya jawab seperti orang yang azan ucapkan, kecuali ketika hayya 'alatain. Ketika ucapan hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan ucapan hayya 'alal falah. Maka ketika itu ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau ketika hayya 'alal falah nak kita tambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma ja'alni minal muflihin. Boleh. Dibaca itu. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah, sebagian lagi mengatakan wajib jawaban. Sebagian lagi mengatakan wajib. Gaul bumaya itu oleh metode telamakan wajib. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salafatun fi dhillil 'arsy yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 3 orang yang akan berada di bawah naungan 'arsy, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil. Ini syaitan paling benci sama imam adil. Orang kedua yang dibenci setelah Rasulullah SAW oleh syaitan, oleh iblis, imam adil. Seorang pemimpin yang adil. Adil dia. Disukai oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua wa mu'adzin hafir. Orang yang azan yang dia jago azannya, yakni dia azan ikhlas karena Allah dalam beberapa waktu. Sebagaimana 7 tahun atau sampai 12 tahun. Gala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa yajibu 'ala al-mu'adzin 'ala ihtiral al-lahad fi syahadatina. Seharusnya kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang yang azan itu dia jago untuk tidak banyak goyang di dalam syahadatain, dalam 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan banyak-banyak goyang ini. Wa yakuna 'aliman bil awqat wa la ya'dil illa ba'da dukhul waqt. Jangan azan kecuali setelah masuk waktu. Kecuali subuh. Kalau subuh belum masuk waktu, kalau jam 2 malam nak azan boleh. Untuk bangun tahajud boleh ada. Tapi kalau untuk azan yang lain, waktu lain jangan. Tidak boleh azan di waktu yang lain. Harus setelah masuk waktu. Wajib sih azan di wajah Allah, dan dia harus menunjukkan azannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqul azan ijazah, jangan ngambil balasan untuk azannya. Wa yastaqbilul qiblah, ngadep kiblat dengan wajahnya. Kemudian ketika dia mengucap hayya 'alas shalah, ke kanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, itu cara yang ada. Ya. Kemudian setelah itu wa mu'adzinul hafid. Yang ketiga wa qari'ul Qur'an, orang yang membaca Quran yaqra fi kulli lailah mi'ata ayat. Yang membaca Quran dalam sehari 200 ayat. Sehari dibaca Al-Quran 200 ayat, ini orang akan berada di bawah naungan Allah SWT di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Sehari 200 ayat. Dan disunahkan untuk jangan
jangan sampai tidur sebelum membaca 200 ayat tersebut. Bahkan Syekh Abdul Ghani Jilani mengatakan jangan tidur sebelum baca 300 ayat. Lihat pula fi zumratil abid, untuk supaya masuk termasuk daripada golongan-golongan orang yang beribadah, orang ahli ibadah. Jangan kurang 300 ayat dalam sehari. Wala yaktum minal ghafilin. Jangan sampai dia termasuk ditulis orang-orang yang lalai karena tidak baca 200 ayat dalam satu hari. Falyaqra suratul Furqan wa Syu'ara. Baca surat Al-Furqan dan surat Asy-Syu'ara itu 300 ayat. Atau dia baca surat Waqi'ah, surat Nun dan surat Al-Haqqah serta surat Al-Waqi'. Ya, ini saya enggak ada di Waqi' juz 29. Itu juga 300 ayat. Fa in lam yuhsinhunna falyaqra surat At-Tariq ila khatimatil Qur'an. Kalau tidak juga baca surat Was-Sama'i Wat-Tariq sampai akhir Quran, sampai An-Nas, itu 300 ayat. Fa in qara'a miqdara ayatin kan, kalau dia baca sampai 1000 ayat sehari, itu lebih bagus. Lebih bagus kayaknya. Nah, ini yang barunya dulu sehari sama sekali tidak sama sekali megang Al-Quran, tidak sama sekali baca Al-Quran, tilawah, malu-malu. Kemudian kalau tidak baca sampai 300, baca 250 kali qul huwallahu ahad, 250 kali qul huwallahu ahad, 4 dikali 250 1000. Karena qul huwallahu ahad ada 4 ayat, dikali 250 jadi 1000 ayat. Ini daripada fadilah adzan. Mudah-mudahannya yang jika boleh kita ambil kesempatan adzan ini. Dan adzan ini kalau kita sholat sendiri yang boleh ada sebagai ulama mengatakan boleh, tetap boleh ada. Walaupun sebagai ulama yang secara asal yang lebih sahih mengatakan tidak disunahkan adzan kalau sholat sendiri, tapi qomat tetap disunahkan. Qomat tetap disunahkan kalau untuk adzan ya. Adzan itu tidak manggil untuk sholat jamaah. Nah, kecuali kalau dia ada niat untuk manggil untuk sholat jamaah, misalkan di musola. Nah, kaki dia lewat pada saat itu, dia ada boleh untuk manggil untuk sholat jamaah di musola boleh. Misalkan untuk orang masa kadang sepi musola, nah ada boleh sunnah dapat fadilah insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berada di bawah lindungan Allah SWT dan selamat dari kata kurang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala al-ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsil kulli hawba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تصل صحبي والحمد لله بالمد والتناهي. Amin.